Halo teman-teman, kembali lagi bersama Riovaldo, Sheva, dan Felicia. Kali ini, kami akan memberikan penjelasan dan cara pembuatan nata de coco. Kalian tahu gak kalau nata de coco itu adalah salah satu contoh produk bioteknologi konvensional? Nah, sebelum masuk ke video, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Bioteknologi merupakan pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Menurut Guru Besar IPB Bidang Agroindustri dan Bioindustri, Prof. Dr. Ir. Haswar Syamsu, M. Sc. Nata de coco merupakan produk selulosa mikrobial murni. Sebagaimana produk mikrobial lainnya, bahan utama sebagai sumber nutrisi bagi mikroba untuk membentuk produk mikrobial adalah sumber karbon dan sumber nitrogen. Bahan lainnya dalam jumlah kecil adalah vitamin dan mineral yang biasa disebut unsur kelumit trace elements untuk memaksimalkan pertumbuhan sel mikroba dan pembentukan produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk mengkonversi nutrisi tersebut menjadi selulosa mikrobial adalah bakteri Acetobacter-Sillinum yang dimasukkan ke dalam media produksi berupa starter nata. Nah, sekarang udah tahu, kan, pengertian nata de coco? Oke, yuk kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. 2 liter air kelapa murni, bibit nata de coco bakteri Acetobacter-Sillinum, urea za food grade, cuka dapur 20 ml, gula pasir 25 gram, panci, kompor dan gas, baki atau loyang, koran, laban. Nah, ini bahannya sudah siap, langsung cus kita bikin. Rebus air kelapa dalam panci sampai mendidih selama 3 menit. Tambahkan gula pasir ke dalam air kelapa yang sudah mendidih. Kemudian tuangkan asam cuka dan gula pasir kurang lebih ke dalam panci. Aduk hingga mendidih. Buang buih yang muncul di permukaan air kelapa. Tuangkan ke baki secara perlahan. Jangan sampai tumpah. Ya, teman-teman. Tunggu hingga air kelapa hingga mencapai suhu ruang atau 30 derajat Celcius. Tambahkan bibit nata de coco. Tidak perlu diaduk. Oh iya, masukkan bibitnya saat sudah tertutup koran ya. Tutup adonan yang telah ditambah bakteri dengan koran, tutup dengan rapat dan rekatkan dengan lakban, jangan sampai ada udara atau semut yang masuk. Tunggu fermentasi selama 7 hari. Kalau kita sih kemarin jati 8 hari. Setelah seminggu, buka dan cuci nata de coco dengan air mengalir. Kemudian, rendam nata dengan air selama 3 hari. Tutup baskom. Setelah direndam selama 3 hari, gunting nata menjadi kotak-kotak. Setelah digunting, rebus dengan air gula, biar rasanya manis. Nah, ini nata de coco-nya sudah jadi guys. Tinggal disimpan di kulkas dan siap disajikan. Pada proses pembuatan nata de coco, sumber karbon berasal dari air kelapa ditambah dengan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur kelumit yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter-Sillinum. Sedangkan sebagai sumber nitrogen biasanya berasal dari urea atau amonium sulfat. Bibit nata adalah bakteri Acetobacter-Sillinum yang akan dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol.
Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut, akan dihasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya tampak padat berwarna putih hingga transparan, yang disebut sebagai nata. Yang pertama, fase adaptasi. Ketika Acetobacter-Sillinum dipindah ke suatu media baru, maka bakteri ini akan melakukan adaptasi terlebih dahulu pada lingkungannya. Fase adaptasi umumnya dicapai dari 0 sampai 24 jam sejak inokulasi. Yang kedua, fase pertumbuhan awal. Fase pertumbuhan awal umumnya terjadi dalam beberapa jam saja yang ditandai dengan adanya pembelahan sel berkecepatan rendah. Selanjutnya, ada fase eksponensial yang akan dicapai antara 1 sampai 5 hari ke depan. Fase yang terakhir. Untuk fase eksponensial ini, Acetobacter-Sillinum akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya enzim ekstraseluler polimerase. Pengeluaran enzim ini berguna untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa atau matrik mata. Fase ini menjadi penentu dari kecepatan membentuk nata oleh strain Acetobacter-Sillinum. Sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.